Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Apoteker Yance Anas MSc selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi terapan, dan selamat pagi juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitria Utami NIM 1940 5021083, Riana Azumi 1940 5021095, dan Nuki Kusmastuti 1940 5021120. Di sini kami akan mempresentasikan tugas farmakoterapi terapan mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Berikut kasus yang kami dapat. Seorang dokter di suatu rumah sakit meminta rekomendasi pilihan antibiotik empiris kepada apoteker untuk pengobatan pasiennya, laki-laki usia 40 tahun penderita PPOK, karena mengalami uncomplicated exacerbasi dengan perburukan gejala sesak nafas dan meningkatnya sputum purulens. Saat ini, pasien sedang menjalankan terapi secara rutin dengan kombinasi salbutamol ipratropium inhaler. Untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Mbak Riana, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nungki. Definisi PPOK: penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa disebut dengan PPOK adalah penyakit umum. Dapat dicegah dan diobati yang ditandai dengan gejala pernafasan persisten dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan karena kelainan saluran pernafasan dan atau alveolus. PPOK biasanya disebabkan oleh paparan signifikan terhadap partikel atau gas berbahaya. Hambatan jalan napas pada PPOK disebabkan oleh obstruksi saluran nafas kecil, yaitu obstruksi bronkiolitis, dan kerusakan parenkim paru atau emfisema. Patofisiologi: epitel saluran nafas yang dibentuk oleh sel squamousa akan mengalami metaplasia, sel-sel silia mengalami atrofi, dan kelenjar mukus menjadi hipertrofi. Proses ini akan direspon dengan terjadinya remodeling saluran nafas tersebut. Hanya saja, proses remodeling itu justru akan merangsang dan mempertahankan inflamasi yang terjadi, di mana TCD18+ dan limfosit B menginfiltrasi lesi tersebut. Saluran nafas yang kecil akan memberikan beragam lesi penyempitan pada saluran nafasnya, termasuk hiperplasia sel goblet, infiltrasi sel-sel radang pada mukosa dan submukosa, peningkatan otot polos. Kemudian, inflamasi pada saluran nafas pasien PPOK merupakan suatu respon inflamasi yang diperkuat terhadap iritasi kronik, seperti asap rokok. Mekanisme ini yang rutin dibicarakan pada bronkitis kronis. Sedangkan pada emfisema paru, ketidakseimbangan pada protease dan antiprotease serta defisiensi alfa-1 antitripsin menjadi dasar patogenesis PPOK. Proses inflamasi yang dilibatkan neutrofil, makrofag, dan limfosit akan melepaskan mediator-mediator inflamasi dan akan berinteraksi dengan struktur sel pada saluran nafas dan parenkim. Secara umum, perubahan struktur dan inflamasi saluran nafas ini meningkatkan seiring derajat keparahan penyakit dan menetapkan meskipun setelah berhenti merokok. Peningkatan neutrofil, makrofag, dan limfosit T di paru-paru akan memperberat keparahan PPOK. Sel-sel inflamasi ini akan melepaskan beragam sitokin dan mediator yang berperan dalam proses penyakit. Di antaranya adalah leukotriene B4, chemotactic factors seperti CXC chemokinase, interleukin 8, dan growth-related oncogene alpha, TNF-alpha, IL-1 beta, dan TGF-beta. Selain itu, ketidakseimbangan aktivitas protease atau inaktivitas antiprotease, adanya stres oksidatif, dan paparan faktor resiko juga akan memacu proses inflamasi seperti produksi neutrofil, makrofag, serta aktivasi
faktor transkripsi seperti nuklear faktor K-beta sehingga terjadi lagi pemacuan dari faktor-faktor inflamasi yang sebelumnya telah ada. Hipersekresi mukus menyebabkan batuk produktif yang kronis, serta disfungsi silier mempersulit proses ekspektorasi, pada akhirnya akan menyebabkan obstruksi saluran nafas pada saluran nafas yang kecil dengan diameter kurang dari 2 mm dan air trapping pada emfisema paru. Penyebab terjadinya PPOK yaitu asap rokok, polusi udara, stres oksidatif, infeksi saluran napas bawah, sosial ekonomi, tumbuh kembang paru, asma, dan gen. Gejala yang terjadi yaitu sesak, batuk kronik berdahak, dan riwayat terpajan. Faktor resiko. Perbedaan penyakit asma dan PPOK. PPOK onset pada usia pertengahan, gejala progresif lambat, lamanya riwayat merokok, sesak saat aktivitas, sebagian besar hambatan aliran udara irreversibel. Sedangkan asma, onset awal sering pada anak, gejala bervariasi dari hari ke hari, gejala pada malam atau menjelang pagi, disertai alergi rinitis atau ekskim, riwayat keluarga dengan asma, sebagian besar keterbatasan aliran udara reversibel. Pengelompokan dan contoh obat yang dapat digunakan untuk penyakit PPOK. 1. Bronkodilator terdiri dari 3 golongan, yaitu agonis B2 terdiri dari short acting atau SABA, contohnya salbutamol dan fenoterol, long acting beta 2 agonis atau LABA, contohnya formoterol dan salmeterol. Kemudian yang kedua, antikolinergik atau antagonis muskarinik terdiri dari short acting muskarinik antagonis atau SAMA, contohnya ipratropium dan oksitropium. Yang kedua, long acting muskarinik antagonis atau LABA, contohnya triotropium, aslidinium, dan clisopyrronium. Yang ketiga, derivat xanthin, contohnya theophylline dan aminofilin. Kemudian kelompok yang kedua, antiinflamasi, yaitu kortikosteroid, contohnya prednison dan metilprednison. Kemudian kelompok yang ketiga, terapi kombinasi. Kombinasi bronkodilator, yaitu SABA dengan antikolinergik, contohnya salbutamol dan ipratropium. Kemudian kombinasi yang kedua, LABA dan antikolinergik, contohnya formoterol dan aslidinium. Christiningrum 2019. Prinsip penata laksanaan PPOK pada eksaserbasi adalah mengatasi segala eksaserbasi yang terjadi dan mencegah terjadinya gagal nafas. Bila telah menjadi gagal nafas, segera atasi untuk mencegah kematian. Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi diagnosis beratnya eksaserbasi, terapi oksigen adekuat, pemberian obat-obatan yang maksimal. Obat yang diperlukan pada eksaserbasi akut yaitu bronkodilator, kortikosteroid, dan antibiotik. Kemudian, nutrisi adekuat, ventilasi mekanik, kondisi lain yang berkaitan, dan evaluasi ketat progresivitas penyakit. Antibiotik empiris yang direkomendasikan yaitu azitromisin 250 mg diberikan sebanyak 1 kali sehari selama 5 hari, diminum sebelum makan karena dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal. Parameter klinik dan parameter laboratorium. Parameter kliniknya yaitu perubahan frekuensi dyspnea, penurunan produksi dahak, penurunan spuntum purulens. Kemudian parameter laboratoriumnya, radiografi, spirometri, analisis gas darah, pemeriksaan bakteriologi, dan kultur resistensi. Efek samping antibiotik atau meso dan tindak lanjut yang akan diberikan. Mesonya yaitu mual, muntah, nyeri perut, diare, dan gangguan pendengaran. Jika terjadi meso, langsung konsultasikan ke dokter mengenai terapinya. Kemudian tindak lanjut terapi, jika terjadi perburukan penyakit pasien atau tidak meningkat seperti yang diantisipasi, rawat inap mungkin diperlukan, dan upaya yang lebih agresif hendaknya dilakukan untuk mengidentifikasi patogen potensial yang memperparah. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan percakapan antara dokter dengan apoteker dan apoteker dengan wakil pasien. Di sini yang bertindak sebagai apoteker yaitu Fitria, sebagai dokter yaitu Riana, dan sebagai wakil pasien yaitu Nungki. Selamat siang, bagian instalasi farmasi rumah sakit dengan apoteker Fitria, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga Mbak, iya saya Dr. Yana ingin menanyakan terapi obat yang tepat untuk pasien saya. Baik dok, bagaimana ya? Pasien saya ini laki-laki usia 40 tahun menderita PPOK dan mengalami uncomplicated exacerbasi dengan perburukan gejala sesak nafas dan meningkatnya sputum purulens. Saat ini pasien sedang menjalankan terapi secara rutin dengan kombinasi salbutamol ipratropium inhaler. Yang saya tanyakan, antibiotik empiris apa ya Mbak yang direkomendasikan? Oh iya dok, kalau kondisi pasien menderita PPOK dengan uncomplicated exacerbasi, pasien dapat diberikan antibiotik azitromisin atau antibiotik golongan makrolida. Baik Mbak, berarti pakai antibiotik azitromisin ya? Pemberian dengan dosis berapa ya Mbak? Iya dok, azitromisin 250 mg sehari sekali selama 5 hari. Oh iya Mbak, untuk terapi kombinasi salbutamol ipratropium inhalernya sebaiknya tetap dilanjutkan atau diganti ya Mbak? Oh, untuk terapi kombinasi salbutamol ipratropium inhalernya tidak perlu diganti dok, dilanjutkan saja. Baik Mbak, terima kasih ya untuk rekomendasinya. Iya dok, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga Mbak, ini saya mau menebus resep. Baik Ibu, mohon tunggu sebentar ya, saya persiapkan dulu obatnya. Iya Mbak. Resep atas nama Bapak Kusuma, usia 40 tahun, alamat Jalan Menore Raya. Mbak, resep suami saya. Oh iya Ibu, bapaknya tidak ikut ya Bu? Tidak Mbak, tadi pulang duluan. Kenapa ya? Saya ingin memberikan informasi Bu mengenai obat yang diberikan ke Bapak. Apakah dokter sudah menjelaskan Bu? Jadi dokter tidak menjelaskan tentang mengenai obat Mbak. Nanti saya sampaikan ke suami saya saja ya. Baik Bu, saya jelaskan ya. Di sini Bapak diresepkan antibiotik azitromisin 250 mg. Diminum sehari sekali sebelum makan. Dokter meresepkan selama 5 hari ya Bu. Jadi nanti obatnya harus dihabiskan. Karena sekali sehari, kalau bisa nanti minumnya saat jam yang sama ya Bu. Baik Mbak, cuma satu macam obat ya? Iya Bu, satu macam obat saja. Baik Mbak. Apakah Ibu sudah paham Bu? Iya Mbak, saya sudah paham. Bolehkah saya meminta Ibu mengulangi mengenai informasi yang saya berikan tadi Bu? Boleh Mbak. Jadi di sini suami saya mendapat antibiotik azitromisin yang diminum sehari sekali sebelum makan. Kemudian obat ini untuk 5 hari ya Mbak, lalu dihabiskan. Lalu kalau bisa obatnya diminum pada jam yang sama. Gitu ya Mbak. Iya Bu, benar. Obat ini mungkin menimbulkan efek samping ya Bu, seperti mual, muntah, diare. Tapi Ibu jangan khawatir karena efek samping tersebut tidak selalu timbul pada setiap orang. Jika nanti terjadi efek samping, Ibu dapat konsultasi ke dokter lagi ya Bu. Mbak, oh iya, kemarin suami saya dapat obat inhaler gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak? Iya Bu, tadi dokter sudah bilang, jadi obatnya tetap dilanjutkan saja ya Bu. Oh iya, baik Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah Mbak, tidak ada. Baik Bu, ini obatnya ya Bu. Nanti pembayarannya langsung ke kasir ya Bu. Semoga lekas sembuh. Amin, terima kasih ya Mbak. Iya Ibu, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak.